Timnas Indonesia punya kesempatan besar untuk mendongkrak peringkat dalam ranking FIFA saat melawan Bahrain. Garuda naik 7 tingkat setelah berhasil meraih kemenangan atas negara Asia Barat tersebut. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia telah melakoni perjuangan dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Bahrain. Duel tersebut berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis 10 Oktober malam pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi Timnas Indonesia, pertandingan ini dapat memengaruhi banyak hal. Selain menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, hasil melawan Bahrain bisa mengubah posisi mereka di ranking FIFA. Dalam ranking FIFA saat ini, Timnas Indonesia menempati urutan ke-129 dengan 1.124,17 poin. Sedangkan sang lawan, tuan rumah Bahrain lebih baik dengan menempati posisi ke-76 berkat perolehan 1.315,49 angka. Dengan demikian, jika berdasarkan simulasi ranking FIFA melalui situs Football Ranking, maka Timnas Indonesia akan jauh lebih diuntungkan dalam perolehan nilai yang didapat usai melawan Bahrain. Baik itu menang, seri, maupun kalah, seandainya jika Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Bahrain, ini yang cukup dikhawatirkan. Garuda kemungkinan besar mengalami penurunan peringkat karena mereka harus kehilangan 8,11 poin. Jika hasil buruk itu kejadian, maka Timnas Indonesia berpotensi dilangkahi oleh 4 negara di bawahnya. Mereka adalah Rwanda, 1123,32, Nicaragua, 1118,04, Malaysia, 1117,64, dan Malawi, 1117,42, sehingga Garuda turun ke urutan ke-133. Seandainya jika Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang dengan Bahrain, perolehan poin Garuda tetap bertambah. Tim besutan Shin Tae-yong itu akan menerima 4,39 poin dan Bahrain kehilangan poin dengan jumlah serupa. Jika menang, misalnya, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan nilai sebanyak 16,89 poin. Sementara Bahrain bakal kehilangan poin sebesar itu jika prediksi tersebut benar terjadi. Nah, tambahan 16,89 bakal sangat mendongkrak posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Garuda nantinya akan memiliki total 1.141,06 angka dan secara hitung-hitungan, mereka bisa melewati 7 negara untuk menempati posisi ke-122. Ketujuh negara yang dimaksud adalah Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Siprus, dan Estonia. Mereka saat ini berada di atas Timnas Indonesia. Tapi, peringkat Timnas Indonesia dalam ranking FIFA nanti tak akan mengalami perubahan jika imbang dengan Bahrain. Sebab, poin yang didapat jumlahnya tak signifikan, sementara selisih nilai Indonesia dengan Republik Afrika Tengah yang ada di urutan ke-128 saat ini mencapai 6,53 poin. Timnas Indonesia sendiri dalam FIFA Matchday periode Oktober ini memiliki 2 pertandingan. Selain melawan Bahrain, Garuda bakal berjumpa dengan Tiongkok di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil melawan Tiongkok juga dapat memengaruhi ranking FIFA. Skuad Garuda memiliki rekor minor setelah dipermalukan dengan skor 10-0 pada tahun 2012 lalu. Tentunya, ini jadi motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa Indonesia datang dengan kekuatan baru. Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia mencatatkan 2 kekalahan dan 1 kemenangan. Shin Tae-yong menjelaskan, dia tidak terlalu paham dengan kondisi saat skuad Garuda kalah dengan skor telak tersebut. Menurutnya, saat ini mereka hanya fokus mempersiapkan tim demi mendapatkan hasil maksimal. Termasuk bagaimana Indonesia bermain dengan ciri khas sendiri dan keluar dari tekanan. Daripada kita balas dendam, ya mungkin kita fokus permainan kita aja. Bagaimana kita memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kita suka. Permainan yang kita mau, kata Shin Tae-yong. Duel putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlanjut. Indonesia bertamu ke Bahrain National Stadium, markas Bahrain. Berbekal 2 hasil imbang menghadapi tim-tim tangguh macam Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda menatap hasil yang lebih tinggi pada kesempatan kali ini. Di update terakhir ranking FIFA pada September 2024, Indonesia menempati peringkat ke-129 dunia.
Mereka sejauh ini telah menghimpun 1.124,17 poin, ada penambahan 15,44 angka setelah berhasil menahan seri Arab Saudi dan Australia. Adapun Bahrain berada 53 tangga di atas Indonesia atau di posisi ke-76 peringkat dunia dengan koleksi 1.315,49 angka. Pasukan Dragan Talajik mengalami kenaikan 4 strip di ranking FIFA, dari semula menempati urutan ke-80. Ada disparitas yang cukup menganga di antara kedua tim. Meski begitu, Sintayong bakal sangat termotivasi untuk terus merangsek ke posisi lebih tinggi di peringkat dunia apabila sukses mendulang poin sempurna di Bahrain. Jika tak ada aral, Indonesia berpotensi menanjak 7 strip di ranking FIFA andai berhasil menjungkalkan Bahrain di depan publik mereka sendiri, sebab skuad Merah Putih akan mendapat suntikan 16,89 poin. Hanya saja ada catatan, skenario di atas bisa terwujud bila kemenangan Indonesia dibarengi dengan tim yang menghuni urutan 122-128 di ranking FIFA menelan kekalahan. Anggaplah kedua tim bermain imbang. Indonesia tetap akan naik peringkat bila penghuni 122-128 di ranking FIFA juga menuai hasil negatif. Sementara itu seandainya Indonesia kalah, Indonesia terancam lengser 7 posisi ke bawah di ranking FIFA andai mereka menuntaskan laga kontra Bahrain dengan hasil menggetirkan. Jika keadaannya demikian, Indonesia akan kehilangan 8,11 poin, secara akumulasi otomatis perolehan sejauh ini melorot jadi 1.116,06 poin. Namun, perlu dicatat, turunnya Indonesia hingga 7 strip ke bawah hanya terjadi andai tim penghuni 131-136 di ranking FIFA sukses meraih kemenangan. Belakangan ini, penggemar sepak bola tanah air dikejutkan oleh pernyataan pelatih timnas Jepang yang menyebut Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang memuji permainan timnas Indonesia yang akan bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Sintayong akan menghadapi banyak tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu lawan kuat yang akan dihadapi timnas Indonesia yaitu Jepang. Pertandingan antara Indonesia dengan Jepang akan berlangsung pada bulan November 2024. Menariknya, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, justru memberi pujian tinggi pada timnas Indonesia. Hajime Moriyasu menilai timnas Indonesia punya potensi untuk membuat kejutan. Pelatih Jepang itu juga mengakui bahwa tim Merah Putih kini menjadi kuda hitam di grup C. Menurutnya, Indonesia adalah kekuatan baru yang perlu diwaspadai. Pelatih Hajime juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia bisa berpotensi lolos Piala Dunia 2026. Saya yakin timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Hajime Moriyasu kepada media Jepang, Nikkei Asia. Pujian pelatih berusia 56 tahun ini karena melihat performa skuad Garuda pada 2 pertandingan sebelumnya yang mampu menahan imbang 2 laga tim langganan Piala Dunia. Selanjutnya, dalam waktu dekat timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan yang cukup berat yaitu Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Jelang laga melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia mendapat amunisi pemain keturunan yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang baru saja menjadi WNI pada akhir September kemarin. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan pujian mengejutkan terhadap performa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Moriyasu menyebut Indonesia sebagai kuda hitam yang bisa menjadi kejutan di grup C, yang juga dihuni oleh raksasa Asia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Menurutnya, Indonesia berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Hajime Moriyasu kepada media Jepang, Nikkei Asia, dilansir dari Japanese Station. Pujian ini tidak datang begitu saja. Dalam 2 laga awal kualifikasi, timnas Indonesia mampu menahan imbang 2 tim besar, yaitu Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0.
Hal ini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Hasil ini sontak mengejutkan negara lain. Dalam waktu dekat, Indonesia akan kembali berlaga di pertandingan ketiga dan keempat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia yang awalnya diremehkan karena berada pada peringkat FIFA terendah di antara negara-negara lain di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kini mereka diperhitungkan oleh tim-tim lain. Moriyasu melihat perkembangan timnas Indonesia sebagai kekuatan baru yang harus diwaspadai oleh tim-tim lain di grup ini. Pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia bertemu dengan tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Tambahan pemain baru seperti Maes Hilgers dan Eliano Reigers diharapkan semakin memperkuat skuad Indonesia dalam laga-laga penting selanjutnya, termasuk menghadapi Bahrain dan Cina. Pertandingan yang paling dinantikan adalah duel melawan Jepang yang akan berlangsung pada November mendatang.